Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan penyertaannya kita dapat masih merasakan nafas kehidupan hingga saat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Menteri Pembangunan Agung Gultom, yang saya hormati Menteri Pariwisata Joshua, yang saya hormati Menteri Keuangan Brian, yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan Ferdinand, dan yang saya hormati Bapak Menteri Republik Indonesia Bapak Samuel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan infrastruktur di negara kita ini, negara Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara Joshua mengenai pembangunan infrastruktur di negara kita ini? Pertama, saya mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Esa. Kita sudah diberikan sukacita lah dalam perjuangan ini. Ya, terima kasih untuk para Bapak Presiden. Jadi saya bertanggapan tentang infrastruktur pembangunan Indonesia ini, saya sangat setuju. Karena pembangunan infrastruktur memberikan peran penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan industri pariwisata di destinasi manapun. Ini melibatkan penciptaan, peningkatan, dan pemeliharaan struktur dalam fasilitas fisik, sosial, organisasi yang mendukung dan meningkatkan pengalaman pengguna. Infrastruktur signifikan bagi perekonomian lokal, regional, dan nasional. Merupakan infrastruktur pariwisata seperti bandara, jalan, hotel, restoran, dan objek wisata lainnya. Ini merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menarik pengunjung untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong investasi di sektor pariwisata. Infrastruktur pariwisata berkualitas tinggi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Jaringan transportasi yang mudah diakses, bandara yang terancam dengan baik, sistem transportasi umum yang efisien, serta jalan raya yang terpelihara dengan baik memudahkan wisatawan mencapai tujuan dan menjelajahi kawasan tersebut. Hal ini mendorong pembangunan ekonomi seperti meningkatkan pengalaman pengunjung, melestarikan warisan alam dan budaya, mendukung pengembangan masyarakat, dan berkontribusi terhadap diversifikasi regional. Jadi saya dalam pembangunan infrastruktur ini, saya sebagai Menteri Pariwisata sangat setuju untuk mensejahterakan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih untuk paparan yang saudara berikan. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan Bung Brian mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia? Oke. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicaranya. Jadi menurut saya pembangunan infrastruktur sangat penting. Selain daripada menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan ini juga sangat signifikan terhadap masyarakat. Namun dari situ semua bisa kita lihat total umat kita itu mulai dari tahun 2014 sampai 2015 telah mencapai 1.224,73 triliun. Nah, kalau juga membandingkan dengan pembangunan ini, sebaiknya juga dibandingkan dengan kemampuan negara untuk membayar. Nah, kita kalau bisa tidak tutuplah uang negara itu berapa untuk kita jalankan pembangunan infrastruktur ini. Masalah utang negara ini kian besar. Ini adalah menjadi masalah untuk terjadinya pembangunan infrastruktur ini. Jadi menurut saya berarti dari kontrak. Oke, terima kasih salah satu masukan dari saudara. Selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara Agung selaku Menteri Pembangunan? Terima kasih untuk Bung Menteri Keuangan. Sedikit saya menyangkal dari pernyataan Bung yang saudara berikan itu hanya dari segi bukan dasar. Bagaimana tentang perkembangan pembangunan
memacu pertumbuhan ekonomi baik itu internasional perdagangan serta mengurai pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini. Dan juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur karena tersedianya infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. Sekian dari saya. Oke, terima kasih suatu masukan dari Saudara Agung. Bagaimana dengan tanggapan dengan hal ini, yaitu dari Menteri Ketenagakerjaan? Oke, terima kasih Bung. Saya menyampaikan dulu pendapat saya. Menurut data per Februari 2020, angka pengangguran di Indonesia itu kian bertambah. Terutama itu paling banyak sektor anak-anak SMK dan anak SMA yang baru lulus sekolah. Sekitar 50,92 juta per Februari 2020. Karena mungkin banyak mereka yang berpikir, saya ini langsung bekerja saja gitu. Tapi kurang lapangan pekerjaan menjadi itulah hal yang membuat mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi menurut saya infrastruktur ini penting, bukan hanya untuk sekedar pembangunan, tapi bisa meningkatkan lapangan pekerjaan yang baru dan bisa mendorong perekonomian para masyarakat itu. Dan saya mendengar dari Bung Menteri Keuangan terkait utang karena infrastruktur itu, menurut saya memang betul untuk membangun infrastruktur itu butuh anggaran, tapi karena tercipta lapangan pekerjaan ini mungkin bisa tertutupi bukan hanya untuk tahun depan, tapi mungkin beberapa tahun lagi mungkin bisa tertutupi anggaran tersebut berkat lapangan pekerjaan ini. Mungkin dari beberapa pembangunan pabrik-pabrik dan cukai dan pajaknya tersebut. Jika tidak ada pabrik pajak dari pembangunan perusahaan itu sulit untuk menutupi anggaran-anggaran tersebut. Jadi infrastruktur ini menurut saya oke, walaupun butuh waktu yang lama untuk menutupi anggaran tersebut. Jadi menurut saya perdata tahun 2021 itu menurun. Mungkin karena dampak COVID ini banyak yang tidak bekerja, tapi mungkin bisa belajar dari rumah. Mungkin beberapa ada yang seperti bermain game, mengurangi angka pengangguran itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi untuk anggaran itu mungkin bisa tertutupi berkat infrastruktur ini menurut saya. Oke, terima kasih pendapat dari saudara. Bagaimana dengan pendapat saudara tentang pernyataan video tadi? Menurut saya kalau biasanya ditutupi utang itu ya udah jalan lah semua infrastruktur ini. Yang tadi juga ada salah. Oke, terima kasih pendapat dari saudara Bertina. Selanjutnya kepada Bung Samuel selaku Menteri selaku DPR RI. Oke, terima kasih. Saya sebagai wakil pembangunan infrastruktur sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat, khusus pada pembangunan yang berkaitan dengan para masyarakat yang terkhusus orang yang berada di desa atau di kota. Lainnya bagi memudahkan masyarakat untuk mengakses segala sesuatu untuk kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih untuk pendapat-pendapat yang saudara-saudara berikan mengenai perkembangan infrastruktur di negara kita tercinta, di negara Republik Indonesia. Dari rapat kita kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa infrastruktur merupakan hal yang penting untuk dibangun saat ini. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akan menimbulkan koneksi atau hubungan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dari hal ini, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan hutang. Pemerintah juga pasti memperhitungkan secara matang tentang keputusan tentang hutang ini. Demikian
rapat kali ini saya ucapkan terima kasih.